Pendoan Satu dalam doa dan renungan dari Kantor Yesus Saja Purwokerto, Kamis 4 Agustus 2022, bersama saya Romo Indra Pamungkas. Saudara-saudara, selamat pagi, berkat dalam. Semoga kabar Anda semua berada di dalam kebaikan dan kebahagiaan ya. Mari sekarang kita membuka hati untuk merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 23. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada para muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka Simon Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Yesus berkata, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas juga di surga." Lalu Yesus pun melarang para muridnya agar jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia itu Mesias. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada para muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping lalu menegur Yesus, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus pun berpaling sambil berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Identitas Yesus harus kita kenal. Saudara-saudara, itulah kiranya yang menjadi kesimpulan untuk renungan kita, bahwa pengenalan kita secara pribadi kepada Yesus pada akhirnya akan membawa kita untuk semakin tahu bagaimana perutusan yang akan kita hadapi kelak. Bahwa kita akan selalu berada di dalam penyertaan Tuhan itu memang benar, tetapi tantangan, godaan, dan hal-hal lain yang mungkin bersifat sulit pasti akan ada. Hal itu akan bisa senantiasa kita kuasai jika kita mengenal Yesus sebagai satu-satunya Tuhan yang mempunyai wewenang secara ilahi pada kita. Apa yang terjadi dalam diri Petrus seharusnya menjadi pembelajaran kita. Mengenal Yesus tidak hanya soal kebahagiaan, tetapi juga soal penderitaan. Petrus mengenal Yesus perlu juga untuk belajar Yesus yang harus menderita. Maka saudara-saudara, mari kita mencoba melihat dalam hati masing-masing selama ini, apakah sungguh kita itu mengenal Yesus yang juga menderita, lalu pada akhirnya menerima rahmat kebangkitan. Jika kita sedang dalam kesulitan di dalam perutusan, hidup sehari-hari, maupun dalam pekerjaan, apakah kita juga mengingat Yesus yang dulu menderita di dalam jalan sengsaranya, tetapi akhirnya karena ketaatan dan kesetiaan kepada Bapa, Yesus menerima kemenangan dalam kebangkitan. Kita hening sejenak agar kita pun sama seperti Yesus mempunyai ketaatan, kesetiaan dalam perutusan kepada Allah Bapa. Mengenal Yesus adalah kunci untuk menang dalam hidup. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami mohon kepadamu, berkati kami agar di dalam semua kesempatan hidup rohani dan manusiawi, kami semakin mengenal Engkau, memahami identitasmu, dan akhirnya kami pun dapat menjaga hidup ini di dalam kuasa-Mu. Kuatkanlah kami dan juga perbaharui hidup kami untuk semakin mencintai dan juga mengenal Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga pada hari ini orang-orang yang kita cintai, pekerjaan kita, dan semua karya-karya yang akan kita lakukan selalu dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.